Halo Sobat Eksis, apa kabar? Jumpa lagi nih sama kakak Wahyu Jatmiko, tutor bahasa Indonesia. Hari ini kakak akan membahas TO 12 materi penalaran umum. Oke, langsung saja soal nomor 1. Oke, biasakan, gak bosan-bosan saya ingatkan teman-teman sekalian, ngerjakan soal bahasa Indonesia, baca soalnya terlebih dahulu. Nah, kayak nomor 1 nih, berdasarkan paragraf 2. Apa yang paling mungkin dapat dilakukan agar tidak banyak terjadi pengangguran? Nah, konteks yang ditanyakan adalah paragraf 2. Berarti kita cukup membaca di paragraf 2. Oke. Suharyanto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014. Sekedar informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01%, tahun 2015 sebesar 4,88%, dan tahun 2016 sebesar 5,03%. Artinya hasil pembangunan infrastruktur mulai bergulir. Nah, tadi apa? Infrastruktur nih. Oke, lanjut. Dr. Suharyanto. Ia menyebutkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, yakni 0,91%. Selain itu disusul sektor konstruksi, pengolahan, konstruksi, perdagangan, pertanian. Oke. Sumber pertumbuhan 3 tahun terakhir dari industri pengolahan. Kalau bisa meningkatkan pertumbuhan di industri, dampaknya bisa besar karena menyerap banyak tenaga kerja. Berarti pertumbuhan di industri karena menyerap banyak tenaga kerja. Soal nomor 1, yang paling dapat dilakukan agar tidak banyak terjadi pengangguran. Kalau pengangguran berarti apa? Harus menyerap banyak tenaga kerja. Tadi yang menyerap banyak tenaga kerja sektor apa? Industri. Berarti jawabannya adalah yang meningkatkan sektor industri. Ayo teliti. Karena ini sektor semua dibahas. Tapi yang konteksnya tenaga kerja, fokus di tenaga kerja atau yang akibatnya memangkas pengangguran atau mengurangi pengangguran ada di meningkatkan sektor industri. Kalimat terakhir. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 lebih rendah dari PDB? Oke, lihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,07. Angka ini menurut berapa? Oke, lihat. Melaporkan produk domestik PDB itu produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lihat. Atau lebih rendah dari PDB. Padahal di teks pertumbuhan ekonomi ini sama saja dengan PDB. Tapi di sini dibandingkan. Berarti pernyataannya benar atau salah? Salah. Berarti A salah karena soalnya ditanyakan yang benar. Teliti ya. Di teks pertumbuhan ekonomi itu sama saja dengan PDB, sedangkan di option ini lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti pertumbuhan ekonomi tahun 2017 lebih rendah dari PDB. Berarti ini dibandingkan kan? Berarti ini A salah. B, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik drastis. Oke. Naik drastis, lihat. Gak ada perbandingan ya. Oke, lihat. Tidak ada perbandingan. Berarti kurang tepat. Naik drastis. C, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 di bawah target. Angka ini menurut BPS, angka pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari target yang dipasang pada anggaran pendapatan negara, yakni 5,2%. Oke, lebih rendah dari target. Oke, bisa
PDB Indonesia tahun 2017 mencapai 5,2%. Oke, lihat. Ini apa? 5,2% adalah target. PDB kita 2017 adalah 5,07%. Berarti D salah. PDB Indonesia tahun 2017 merupakan angka tertinggi selama ini. Oke, lihat di tinggi selama ini itu adanya di paragraf ke-2 tahun 2014. Tertingginya bukan selama ini juga lagi, selama sejak tahun 2014. Berarti juga salah. Berarti jawaban paling tepat nomor 2 adalah yang C. Oke, lanjut nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, apa yang mungkin terjadi jika pertumbuhan ekonomi tidak ditunjang oleh berkembangnya sektor industri dan konstruksi? Nah, kalau sektor industri dan konstruksi nggak menunjang, apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat paragraf 2. Konstruksi 0, sektor industri dan konstruksi. Jadi maksudnya apa? Kita hitung pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau kita hilangin nih industri sama konstruksi. Udah, kita hilangin aja persentase konstruksi, kita hilangin di 0,62%. Industri. Oke. Perdagangan. Oke. Jadi logikanya ini apa? Kurang dari 6,81%. Oke, kurang dari. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nomor 4. Berdasarkan teks di atas, pada tahun berapakah terjadi penurunan tertinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oke. Ingat ya, kalau penurunan tertinggi, ini pertumbuhan. Kalau soal bahasa Indonesia, pertumbuhan. Penurunan. Ini harus berpatokan dengan tahun sebelumnya. Hati-hati nih, kadang-kadang kamu main diratakan dari tahun berapa sampai tahun berapa, enggak. Jadi kalau misalnya di tahun 2010 berarti patokannya dari 2009. Paham ya maksudnya ya? Oke. A 2010, B 2011. Oke, penurunan tertinggi ya pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang paling rendah terjadi di tahun berapa? Atau turun drastis adanya di tahun keberapa? 10 sampai 14. Lihat. Oke. 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi 4,4. Oke, lihat 5,01%, 5,03%. Oke, jadi lihat data di 2010 tidak ada, di 2011 tidak ada, 2012 tidak ada, 2013 juga nggak ada. Berarti jawabannya ya gitu aja. Ambil data, ambil jawaban yang terdapat dalam teks. Berarti 4 jawabannya yang E. Lanjut nomor 5. Oke, ini soal yang sifatnya menyimpulkan. Oke, berdasarkan paragraf 1, jika ekonomi Indonesia pada tahun 2018 turun drastis, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Lihat. Paragraf 1, baca dari awal sini hingga sini. Oke. Silakan dibaca soal paragraf 1.
Simpulan yang benar adalah paragraf 1 jika dikaitkan dengan ekonomi pada tahun 2018 turun drastis. Manakah jawaban yang paling benar? Oke. Jika sudah ketemu jawabannya, silahkan isi jawaban kalian di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.